أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 46 sampai ayat 50. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa barang siapa memelihara sholat 5 waktu pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia dengan 9 macam kemuliaan. Awwaluha yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu sahihan
wa tuhrisuhul malaikatu wa tanziluhul barakatu fi darihi wa yadharu ala wajhihi simas salihina wa yulinullahu qalbahu wa yamurru ala sirati kalbarqil lami'i wa yunjihillahu minan nari wa yunazziluhu Allahu fi jiwaril ladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa barang siapa memelihara solat 5 waktu pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia dengan 9 macam kemuliaan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 9 kemuliaan ini. Bisa dilihat nanti di surat Al-Ankabut ayat 45 dan juga surat Al-Isra ayat 79 sampai ayat 82. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa senangnya apabila kita ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah kita bisa mencintai diri kita, bisa mencintai keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk kita berkasih sayang. Lihat nanti tentang cinta ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Yang kedua, badannya sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lihat nanti di surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang ketiga, dipelihara oleh malaikat. Lihat nanti di surat 13 ayatnya 11 sampai 28. Para malaikat-malaikat Allah senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, bisa mencontoh ketaatan para malaikat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau melihat makhluknya Allah yang taat, yaitu para malaikat. Sedangkan kalau ingin tahu makhluknya Allah yang senantiasa berbuat dosa, yaitu iblis, setan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dalik. Lihat di surat Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai 20. Yang keempat, dituruni berkah di rumahnya. Mudah-mudahan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan kepada kita apabila kita senantiasa beriman takwa, rumah kita diberkahi, tempat kerja kita diberkahi, dan mudah-mudahan bumi NKRI ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena warga buminya senantiasa beriman takwa. Surat ke-7 ayat 96. Yang kelima, di wajahnya tampak tanda-tanda orang yang solih, solihah. Jadi ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kalau perempuan cantik menawan, kalau laki-laki tampan menawan. Lihat di surat 80
ayatnya ayat 38 dan 39, dan wajah orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur, seperti wajah-wajah yang berdebu, bermuka masam, ada di surat 80 ayat 40 sampai 42. Yang keenam, hatinya dilunakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dulu suka marah-marah, kemudian dia berhijrah menjadi ramah-ramah, punya hati yang santun. Lihat nanti di surat Ali Imran ayatnya 159, dan juga di Al-Qas. Apakah itu Al-Qas? Al-Qas adalah Al-Qalam sekawan. Jadi surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita budi luhur yang luar biasa. Ketujuh, dia akan menyeberang sirat atau jembatan pada hari kiamat seperti kilat. Jadi mudah-mudahan keluarga besar kita, para pecinta Al-Quran, M5, yaitu senantiasa membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berdakwah menyebarkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan nanti akan menyeberang di jembatan pada hari kiamat seperti kilat. Yang kedelapan, Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Lihat nanti di surat Ali Imran ayatnya 185. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat sebagaimana doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi marilah kita pergunakan makan dan minum serta seluruh sandang pangan papan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat 51 ayat 50 sampai 60. Yang kesembilan, Allah akan menempatkan mereka kelak di akhirat bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah mengeluh atau merasa berduka. Mereka adalah para wali-walinya Allah, misalnya di surat 10 ayat 7 sampai 10, dan juga di surat 10 ayat 57 sampai 64, juga di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kinasih Gusti. Di surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, khamsu solawatin man hafadhu alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafid alaihinna lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa Ubayy bin Khalaf. Barang siapa memelihara solat 5 waktu, maka dia memperoleh cahaya atau hujah atau dalil dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka tidak akan ada baginya cahaya, hujah, dan tidak ada pula keselamatan. Sedangkan dia
di hari kiamat nanti digolongkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita berdoa. Mudah-mudahan nanti kita dengan iman dan takwa serta istiqomah, Allah akan menggolongkan kita masuk surga berombongan. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Dan lihat orang yang rombongan ke neraka, Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Marilah kita pergunakan untuk tugas hidup kita beribadah dan tujuan kita mencari ridhonya Allah, dan fungsi hidup kita adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Dan marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita al-ijabah, serta hidup kita barokah, ilmu kita barokah, keluarga besar kita barokah, sehingga hidup sampai wafat kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah itu adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Dan marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sehingga digantikan oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu untuk beriman takwa dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung nantinya. Selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita juga bersedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa mengkokohkan Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan sabar kita. Serta Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sholat kita khusyuk, kita juga rajin bersedekah, kemudian puasa kita, hikmah-hikmahnya kita dapat menjaga iman dan takwa kita selalu, dan juga mudah-mudahan kita bisa menundukkan nafsu jahat kita. Mudah-mudahan nafsu kita nafsul mutmainnah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa berzikir, berfikir, berikhtiar, dan bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Coba mari kita lihat tentang istighfar. Jadi marilah istighfar kita ini kita istighfari lagi, dan marilah kita beristighfar dan bertaubat sejak kita hidup sampai wafat kita nanti. Jadi senantiasa kita beristighfar, kembali ke fitri, dan buanglah iri dan dengki. Surat 30 ayat 30 sampai 32. Adapun unsur sekunder yang pertama dari aspek amaliyah tobat adalah istighfar. Makna istighfar adalah memohon ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bapak yang pertama Nabi Adam alaihi salam dan ibu yang pertama Ibu Hawa, beliau berdua berdoa setelah keduanya memakan buah khuldi yang diharamkan oleh Allah. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23, dan nanti dibaca juga di surat Al-A'raf ayat 56 sampai 96. Setiap orang yang bertobat akan selalu membutuhkan istighfar, sebagaimana halnya diserukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan dijelaskan oleh para salafus soleh. Mengingat pentingnya istighfar, pengulangan
perintah kepadanya dan motivasi yang ditunjukkan kepadanya, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan menuliskannya dalam pembahasan tersendiri. Marilah kita bersama-sama rajin untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan tafakoh fiddin ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmul yakin dan juga ainul yakin dan hakul yakin, sehingga Islam kita kokoh, iman kita kokoh, dan ihsan kita kokoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus teman-teman kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami dan juga Bapak Ibu wali murid, dan juga para pecinta-pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh sahabat-sahabat di Lembaga Pendidikan Al-Falah, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, dan juga di BCA Islamic Center, juga di keluarga besar di Bojonegoro, dan juga keluarga besar di Sidoarjo, dan di Gresik ini, dan di mana saja di Jawa Tengah, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.